Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat anak-anakku kelas 7. Oke, pada kesempatan hari ini Wiji Lestari akan menyampaikan materi pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet. Kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran akan jaringan komputer dan internet. Nah, setelah nanti kalian belajar itu diharapkan mampu memahami internet dan jaringan lokal dengan kabel ataupun kabel. Yang kedua yaitu menghubungkan piranti dengan internet. Nah, tujuan yang terakhir adalah nanti kamu setelah mempelajari materi ini diharapkan bisa melindungi data dengan inskripsi. Ini adalah keyword-keyword atau kata kunci yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kita kali ini. Adapun keywordnya yaitu ada antara lain jaringan komputer, internet, web atau peramban. Di sini ada hypertext, HTTP atau www. Kemudian tethering, ada keyword yang lain yaitu wireless LAN atau biasa kita jumpai dengan WLAN. Kemudian wireless fidelity atau disebut dengan yang biasa kamu tahu tentang WiFi. Dan yang terakhir adalah modem. Anak-anak, saya menyajikan satu pertanyaan. Kalian pasti tidak asing lagi yang namanya internet. Menurut kalian apa itu internet? Oke. Bagaimana internet itu bisa mengubah dunia? Coba kalian pikirkan dulu sejenak. Apa itu internet? Bisa nanti ditulis di buku kalian masing-masing. Oke. Terus berikutnya anak-anak. Nah, ya seperti yang kalian ketahui, tadi keyword yang pertama yaitu tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer yaitu sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan atau jaringan komputer itu memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel atau fiberoptik atau media tanpa kabel atau disebut dengan wireless. Ini yang disebut dengan jaringan komputer anak-anak. Kita ke kata kunci yang berikutnya yaitu tentang yang seperti www. Nah, www di sini singkatan dari World Wide Web atau sering disebut dengan situs web. Situs web atau www atau World Wide itu adalah sistem informasi atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan internet. Nah, web biasanya diakses oleh pengguna menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan peramban. Peramban di sini gunanya dengan menuliskan alamat web yang disebut dengan uniform resource atau locator atau biasa disebut dengan URL seperti https atau www.sinautw.com. Web atau situs web memiliki halaman-halaman web atau disebut dengan web page, halamannya yang berisi data dan informasi yang tersimpan di web server dalam bentuk hypertext markup language atau disebut dengan HTML file. Berikutnya anak-anak, tadi di dalam internet ya tadi, kenapa kok internet tadi bisa merubah dunia? Nah, ternyata banyak sekali interaksi atau transaksi yang dilahirkan oleh internet. Seperti contohnya yaitu mengenai surel atau email, electronic mail, surat elektronik. Kemudian ada lagi transaksi yang dilahirkan yaitu tentang e-banking atau electronic banking. Kemudian ada pembelajaran elektronik. Oke, kita ke email. Email atau sering disebut dengan surel atau surat elektronik yaitu aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling mengirim surat atau pesan melalui internet. Yang berikutnya yaitu e-banking. E-banking sudah tidak asing lagi kalian jumpai.
Rata-rata sekarang itu banyak yang menggunakan e-banking atau electronic banking. Biasanya e-banking itu digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan bank, guys. Biasanya begitu, guys. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Jadi internet di sini sangat-sangat terasa sekali merubah dunia kita. Kita yang seharusnya mengantri, kita tidak harus mengantri. Yang berikutnya adalah e-learning. Berikutnya interaksi dan ada e-commerce, e-government, kemudian ada koneksi internet ya. Koneksi internet itu ada dua, yaitu VLAN dan Tetris. Berikutnya bisa nanti kita pelajari satu persatu lagi dengan jelas ya anak-anak ya. Oke, tujuan kita yang terakhir tadi adalah bisa memproteksi data anak-anak. Ini adalah salah satu cara untuk memproteksi. Proteksi itu apa? Melindungi data. Melindungi data itu kita bisa gunakan cara-cara. Baik anak-anak, terima kasih pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan atau bisa ditanyakan lagi melalui email dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.